Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Siti Divoka Sulistiani MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang klasifikasi dan kategori menggunakan penalaran induktif. Sebelum kita mempresentasikan materi ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Monica Wulandari bersama rekan saya Anissa Nurliza, Fitri Kairunisa, dan Citra Amalia. Untuk presentasi pertama akan dipaparkan oleh Citra Amalia. Baik, yang pertama ada kasus 1, yaitu berjudul Kemensos salurkan bantuan bagi korban bencana alam di Sidat Sulsel. Next. Berikut ini contoh teks kasus 1 yang tertera juga sumbernya. Next. Premis pertama ada sejumlah rumah hanyut terbawa air, kedua hewan ternak warga di sejumlah kecamatan terbawa air, yang ketiga lahan pertanian terendam banjir. Jadi kesimpulannya kejadian di atas merupakan dampak dari banjir yang merugikan masyarakat Kabupaten Sidrap. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Monik. Selanjutnya ada kasus 2, yaitu aktris Suli FX dinyatakan bunuh diri, netizen julid, dan kejamnya industri K-pop. Berikut adalah teks yang menyatakan bahwa mantan personal girlfriend FX Suli ini ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya. Dari teks tersebut, kita bisa melihat premisnya bahwa mantan personil girlband FX Suli dikabarkan meninggal setelah menerima rundungan dari warganet. Dia juga mendapatkan serangan komentar dan rumor daring yang berbahaya, dan ini menjadi penyebab dia hengkang dari grup yang membesarkannya ini. Sebelumnya, Suli mengatakan bahwa ia menderita sindrom popularitas ekstrim dan gangguan panik. Kabar soal meninggalnya Suli ini akibat depresi yang menghantuinya, juga diperkuat oleh tanggapan penggemar di dunia sosial. Jadi kesimpulannya, dari berita tersebut, bahwa mantan personil girlband FX Suli ini meninggal karena depresi yang diakibatkan rendungan oleh warganet. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Kasus ketiga, bayi obesitas 27 kg asal Bekasi diperiksa di RS. Berikut adalah contoh kasus ketiga dan terdapat sumbernya. Premis. 1. Bayi tersebut menjalani pemeriksaan di RS Hermina, Kota Bekasi setelah sempat dirujuk. 2. Bayi tersebut mengalami tulang bengkok di kaki imbas dari obesitasnya. 3. Bayi tersebut tidak bisa menjalani pemeriksaan darah di RS Hermina Bekasi dikarenakan susah untuk mencari pembuluh darahnya. 4. Bayi tersebut dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dengan pendekatan multidisiplin sejumlah dokter spesialis. Kesimpulan, seorang bayi di Kota Bekasi mengalami obesitas dan juga mengalami tulang bengkok di kakinya. Kemudian bayi tersebut dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Selanjutnya terdapat kasus 4, yaitu tentang kronologis siswa SD dianiaya 4 teman sekelasnya hanya karena tak pinjam penghapus korban pingsan. Next. Berikut adalah kasus keempat yang sumbernya dari bandungkompas.com. Next. Dari kasus tersebut terdapat premis. Yang pertama yaitu 2 siswa memukul korban dengan menggunakan buku. Yang kedua, 1 siswa ikut memukul dengan menggunakan sapu lidi ke tangan sebelah kiri korban. Yang ketiga yaitu 1 siswa juga memukul korban dengan buku ke tangan sebelah kanan korban. Yang keempat, ada salah satu dari 4 siswa yang membenturkan kepala korban ke dinding kelas. Akibat benturan, korban jatuh pingsan dan mengalami shock berat.
Dari premis tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu dari tindakan yang terdapat di berita merupakan tindakan penganiayaan terhadap teman sekelas pada anggota tubuh korban. Next. Jadi refleksi kasusnya yang kasus 1 menggambarkan situasi lingkungan yang berpotensi pada perubahan iklim dan berdampak terhadap bumi. Dapat disimpulkan bahwa kasus pertama ini berkaitan dengan perubahan iklim. Selanjutnya refleksi kasus yang kedua. Kasus ini bercerita tentang kesenjangan yang terjadi di lingkungan dan media sosial yang memiliki berbagai potensi dalam kematian yang menyimpulkan bahwa kasus kedua ini berkaitan dengan isu perdamaian dan keadilan. Selanjutnya refleksi kasus ketiga merupakan situasi kesehatan yang berpotensi pada tubuh bayi yang berdampak pada obesitas. Dapat disimpulkan bahwa kasus ketiga berkaitan dengan kesehatan. Kasus keempat yaitu tentang ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekolah yang memiliki berbagai potensi dalam kekerasan, menyimpulkan bahwa kasus keempat ini berkaitan dengan isu perdamaian dan keadilan. Jadi keempat isu yang disimpulkan dari masing-masing kasus tersebut merupakan isu yang saat ini sedang diangkat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.